Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan pengantar ilmu komputer topik 3 yaitu hardware komputer. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu perangkat keras komputer, yang kedua perangkat keras input-output, ketiga proses pada perkaitan komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa yang akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama perangkat keras, unit pemrosesan sentral atau Central Processing Unit atau CPU, perangkat keras prosesor. Yang kedua perangkat keras memori ROM dan RAM. Yang ketiga perangkat keras input-output. Input device utama yaitu keyboard, serial PS2, dan mouse serial PS2. Input device lainnya namun tidak harus ada pada sebuah PC adalah scanner dan berkode reader. Yang B yaitu perangkat keras input-output. Yang pertama prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan getar atau clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer. Sebuah CPU singkatan dari Central Processing Unit menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop atau monitor diletakkan di atas CPU dan model tower atau monitor diletakkan di samping CPU. Yang ketiga RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. Kemudian yang keempat yaitu Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi grafik adapter ini. Yang kelima yaitu hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah sebuah data-data aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA
Advanced Technology Assessment, atau yang lebih dikenal dengan IDE, Integrated Drive Electronic, dan SCSI, yaitu Small Computer System Interface. Yang keenam yaitu Floppy Disk Drive. Floppy Disk Drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya, FDD muncul dengan ukuran yang besar yaitu 5255 mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun, saat ini yang masih beredar adalah FDD yang berukuran 3,5. Untuk pasar Indonesia banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. Yang keenam yaitu CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Drive ini dibedakan berdasarkan kecepatan baca dan tulisan. Untuk kecepatan baca banyak dikenal 12x, 24x, 32x, 52x, sedangkan kecepatan tulis baru yaitu 16x. Yang ke-8 yaitu Network Adapter. Network Adapter bisa disebut juga dengan NIC, Network Interface Card, LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network Adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian printer bersama-sama. Yang ke-9 yaitu sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Berikut ini adalah logo produsen sound card dan speaker yang cukup dikenal di pasar Indonesia. Kemudian yang ke-10 yaitu power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dan dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti. Meskipun sumber listrik PLN sedang mati, UPS ini sangat berguna bagi pengguna komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Yang ke-11 yaitu keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard memuat tombol-tombol penting diantaranya: A. Tombol penulisan huruf, B. Tombol enter untuk mengeksekusi sebuah action, C. Tombol ESC atau escape untuk membatalkan sebuah action, D. Tombol-tombol fungsi khusus F1 sampai F12, E. Tombol penulisan angka, F. Tombol kontrol sistem operasi atau tombol Windows, tombol right click menu. Yang ke-12 yaitu mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol yang melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Yang ke-13 yaitu scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. 14. Berkode reader. Berkode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk berkode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang ke-15 yaitu monitor. Monitor adalah komponen untuk
tampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari A. Penyiapan motherboard, B. Memasang prosesor, C. Memasang heatsink, D. Memasang modul memori, E. Memasang motherboard pada casing, F. Memasang power supply, G. Memasang kabel motherboard dan casing, H. Memasang drive, I. Memasang card adapter, J. Penyelesaian akhir. Yang ketiga yaitu proses pada perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk mengatur CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. A. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor: jenis soket dan slot berbeda jenis soket. B. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. C. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. D. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak dapat celah antara prosesor dengan soket. E. Turunkan kembali tuas pengunci. Yang pertama yaitu jenis slot. A. Pasang penyangga bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. B. Masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. C. Selipkan kard prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga dapat masuk ke lubang slot. Yang ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen pengantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. 4. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. A. Jenis SIMM. Yang pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. 2. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. 3. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis pengunci modul. B. Jenis DIMM dan RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara, sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Yang kedua, rebahkan kait lekukan pada ujung slot. Yang ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Yang keempat, kait pengunci secara otomatis pengunci modul pada slot bila modul sudah dapat terpasang. Yang keenam, memasang power supply. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. 8. Memasang drive. 9. Memasang card adapter. 10. Penyelesaian akhir. Dan 11. Pengujian. Itulah pembahasan yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas kesalahan atau pembacaan saya.